Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer atau tenaga non ASN ya. Jadi kemarin di tanggal 12 Desember 2024, Kementerian Pan-RB telah bersurat kepada PPK ya, Pejabat Pembina Kepegawaian, baik di instansi pusat maupun instansi daerah terkait dengan penganggaran gaji bagi para pegawai non ASN gitu ya. Jadi walaupun saat ini seleksi P3K sedang berlangsung, tetapi instruksi dari Kementerian Pan-RB agar masing-masing instansi tetap menyediakan anggaran untuk menggaji para honorer atau pegawai non ASN gitu ya. Jadi kemungkinan di tahun 2025 besok masih tetap ada honorer atau tenaga non ASN, karena saya yakin lah tidak akan tuntas ya, honorer atau tenaga non ASN tidak akan tuntas di tahun 2024 ini. Walaupun sesuai undang-undang ASN yang baru seharusnya maksimal Desember 2024 gitu ya. Artinya di tahun 2025 sudah tidak ada lagi honorer. Tetapi surat ini menandakan bahwa kemungkinan di tahun 2025 masih tetap ada honorer atau tenaga non ASN. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat ya surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB berkaitan dengan penganggaran gaji bagi honorer atau pegawai non ASN. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, di tanggal 12 Desember 2024 perihal penganggaran gaji bagi pegawai non ASN. Kita coba bacakan ya. Yang terhormat, 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah di tempat. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami mengapresiasi pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah yang telah mengusulkan kebutuhan P3K 2020, tahun 2024 sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan P3K. 2. Sesuai surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor bla 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 tanggal 27 September 2024, hal jadwal seleksi pengadaan P3K tahun 2024 dan proses tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan P3K tahun 2024 sedang berlangsung. 3. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi P3K tahap 1, penataan dan penyelesaian pegawai non-ASN belum berjalan dengan optimal. 4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah A. Tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi aparatur sipil negara. 2. Apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu, sehingga anggaran P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan. C. Bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf B, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai. Ya, jadi itulah ya surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB terkait dengan penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN gitu ya. Jadi kemungkinan di tahun 2025 masih tetap ada honorer atau pegawai non-ASN, walaupun sudah jelas disebutkan gitu ya, jika yang tidak diterima atau jumlah melebihi jumlah penetapan kebutuhan gitu ya, mereka bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tetapi tentunya anggaran gajinya sama dengan anggaran gaji honorer gitu ya. Karena bagi P3K paruh waktu kemungkinan tidak ada penambahan gaji. Gajinya tetap sama dengan gaji tenaga honorer atau tenaga non ASN. Yang membedakan adalah mereka
berstatus sebagai ASN gitu ya, atau bisa mendapatkan nomor induk pegawai dan nantinya bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.